usia 40 tahun. Ada orang yang mengatakan usia 40 tahun itu adalah usia kematangan seorang manusia. Kenapa yang dibilang usia 40 tahun merupakan kematangan seorang manusia? Kenapa nggak dibilang 20 tahun? Kenapa nggak dibilang 30 tahun? Tapi kenapa dikatakan 40 tahun adalah usia kematangan? Dalil yang menyatakannya, Anda lihat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Aku wasiatkan kepada segala manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandung dalam susah payah, menyusukan mereka dengan susah payah pula. Masya Allah. Maka mereka itu dibesarkan oleh orang tua mereka. Kemudian setelah mereka berusia 40 tahun, mereka berdoa kepada Allah. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu wa aslih li fid dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah berfirman dalam ayat ini ketika seorang manusia sudah berusia 40 tahun, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, tunjukilah kepadaku bagaimana caranya kami mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Nikmat yang Engkau berikan kepada ibu bapak kami. Tunjukilah kami amal soleh di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikanlah anak cucuku anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Semua turunanku, aku ini selalu bertobat kepadamu dan aku merupakan orang-orang yang muslim. Tuh, ayat ini jelas menyampaikan kepada kita, usia 40 tahun adalah usia kematangan. Oleh karena itu, para nabi dan rasul kebanyakan, maaf dalam tanda kutip, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang nabi, seorang rasul di usia 40 tahun. Termasuk rasul kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusannya pada usia 40 tahun. Namun Jalaluddin As-Suyuti dia mengatakan, kematangan seseorang manusia dimulai ketika usia 30 sampai 33 tahun. Di sini ada kematangan-kematangan. Artinya apa? Mereka mengatakan pola berpikir seseorang mulai matang ketika usia 30 tahun. Artinya manusia yang belum berusia 30 tahun kadang-kadang mereka belum punya pendirian, masih mencela-mencela. Tapi dari mulai usia 30-33 tahun, nah dalam usia 40 tahun, di sini kemantapan seseorang. Baik cara berpikir dia sudah mantap, mempergunakan perasaannya dia sudah mantap, mengambil keputusan dia sudah mantap. Masya Allah. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin kalau pengen mereka dewasa dan bijaksana, pemimpin yang di atas 30 tahun. Kalau sebelum 30 tahun, Rasul yang mengatakan pola berpikir mereka belum matang, pemikiran mereka pun belum mantap, bahkan teori-teori yang mereka keluarkan pun kadang-kadang masih tercampur dengan emosi. Berbeda ketika seorang sudah 30 tahun, ini sudah mulai mapan pola berpikirnya. Akhlak mereka semakin baik. Maka pada usia 40 tahun, kematangan berpikir, kematangan dalam mereka memberikan solusi dalam setiap masalah, ini sudah lebih baik. Oleh karena itu para nabi dan rasul pun kebanyakan diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul pada usia 40 tahun. Kalau saya tidak salah dengar Ipah bilang, bukannya yang dibilang usia 40 tahun itu begerno kedua. Kalau kata bahasa Ciamis, bahasa kamu apa tadi Pak? Puber kedua mah. Puber kedua. Maaf,
Sebetulnya yang disebut puber kedua tidak ada, emang bakatnya centil. Bukan soal puber yang kedua, nggak mikir, udah punya bini masih jelalatan. Dengerin tuh. Pakai dong akal berpikir kita. Pakai akal sehat. Pakai otak yang di atas. Karena Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mikir udah pada punya anak bini.